Kisah band Naf dimulai bukan dari studio mewah atau panggung besar, tapi dari sebuah kosan sederhana di Bandung. Di sanalah Rusyaidi Makmun yang akrab disapa Adi mulai perjalanan panjangnya. Ia adalah pemuda asal Makassar yang merantau ke Bandung untuk menimba ilmu. Namun ternyata Bandung bukan cuma tempat menuntut ilmu bagi Adi. Bandung mempertemukan dengan musik dan lebih dari itu, dengan orang-orang yang akan menjadi saudara seperjuangan dalam band. Ia menemukan bahwa musik adalah tempat terbaik untuk menumpukan keluh kesah. Sekali lagi ya, yuk. Jauh di lubuk. Suatu hari ia bertemu dengan Asep Supriyatna Wijaya, mahasiswa grafik desain yang juga main bass. Lalu datang Andre Kurniawan alias Ade, mahasiswa akuntansi yang awalnya bermain drum, tapi kemudian beralih ke gitar. Mereka pun mulai rutin nongkrong bareng, berbagi mimpi, berbagi keresahan, dan tentu berbagi lagu. Terima kasih. Dan tak lama mereka bertemu dengan Dedi Ginza, pemilik studio di Bandung yang kemudian ikut bergabung sebagai gitaris. Dari sinilah titik baliknya. Hembuskan sepi. Tanggal 14 Februari 1998 bertepatan dengan Hari Kasih Sayang. Band ini pun resmi terbentuk. Nama mereka adalah Band Naf. Namun jalan mereka tidak mudah. Selama 2 tahun pertama, Naf vakum. Tak ada album, tak ada panggung besar. Hanya demo-demo sederhana yang direkam seadanya di studio lokal. Tapi justru di masa inilah mereka mengasah karakter, menguatkan ikatan dan merawat mimpi yang sama, bahwa suatu hari nanti lagu-lagu mereka akan didengar banyak orang. Adi sempat bilang cukup sudah penderitaan ini, tapi ia dan kawan-kawannya memilih bertahan. Baru di tahun 2000, Naf akhirnya merilis album pertama berjudul Terakhir. Sayangnya responnya masih biasa saja. Namun di tahun 2001, lewat album kedua bertajuk Terbang Tinggi, mereka mulai dilirik. Lagu Ternyata Mimpiku menjadi awal dari naiknya pamor Naf. Disusul lagu Semestinya Kita yang juga mulai dikenal luas. Dan pada tahun 2003 mereka merilis album ketiga berjudul Naf berisi 12 lagu dengan hits besar Terendap Laraku, lagu yang menggoyah hati siapapun yang sedang tersiksa cinta. Tak hanya itu, di album ini mereka memperkenalkan pemain keyboard baru bernama Hilal Fauzi alias Hilal, yang sebelumnya hanya tampil sebagai additional player. Tapi puncak kesuksesan Naf benar-benar terjadi saat mereka merilis album keempat, Isyarat Hati. 2006, album ini meledak di pasaran, menjual lebih dari 500.000 kopi. Lagu-lagu seperti Akhirnya Aku Menemukanmu, Kau Masih Kekasihku, Apa Yang Kau Cari, Isyarat Hati menjadi anthem anak muda Indonesia. Bahkan lagu mereka dijadikan soundtrack film Coklat Strawberry di tahun 2007. Inilah momen di mana Naf benar-benar merajai dunia musik pop Indonesia. Namun seperti banyak kisah band besar lainnya, cobaan datang seiring dengan popularitas. Tahun 2010 kabar mengejutkan datang dari Adi, sang vokalis memutuskan keluar dari Naf. Alasannya konflik internal, kecemburuan antar personil, ego, popularitas yang membuat jarak semakin terasa. Adi mengungkapkan bahwa dirinya sempat ingin membuka semua aib di channel YouTube-nya, tapi akhirnya ia urungkan. Ia mengaku lelah dengan konflik yang terus terjadi. Dan tak lama setelah Adi, Dedi juga memutuskan keluar. Naf pun kehilangan 2 pilar penting. Namun mereka tidak menyerah. Sebuah audisi besar-besaran digelar untuk mencari vokalis baru.
Dari 190 peserta terpilihlah Hatna Danarda alias Arda, pemuda kelahiran Madiun dari jebolan Indonesian Idol 2008. Arda juga diketahui adalah kekasih dari vokalis band Kotak, Tantri, yang kini menjadi istrinya. Dengan formasi baru, NAP kembali mencoba bangkit. Mereka merilis single yang baru dan memperkenalkan logo serta semangat baru. Arda terbukti mampu menyanyikan lagu-lagu NAP dengan rasa yang tidak kalah dari Adi, sekaligus membawa warna baru yang lebih segar. Setelah cukup lama vakum, kabar terbaru datang dari Adi, sang vokalis lama. Ia mengumumkan akan merilis 3 single baru dimulai dari September mendatang, dengan lagu pertama Cinta berjudul Hatimu Rumahmu. Lagu ini menggambarkan perjuangan meyakinkan seorang untuk setia dan membangun rumah bersama. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah NAP akan reuni? Adi menjawab, kemungkinan terbuka, sangat terbuka. Ya, seperti kata mereka sendiri, semua bisa terjadi selama masih ada cinta di antara mereka. NAP bukan sekedar band, mereka adalah bagian dari sejarah musik Indonesia. Lagu-lagu mereka menemani banyak hati yang sedang rapuh, membuat banyak orang bertahan bahkan saat hidup terasa berat. Mereka pernah jatuh, tapi mereka juga bangkit, dan mungkin seperti liriknya, akhirnya ku menemukanmu. Mungkin suatu saat nanti kita semua akan menemukan kembali NAP yang dulu, dengan formasi lama menyanyikan lagu-lagu lama dalam reuni yang penuh cinta. Kalau kamu salah satu orang yang pernah menyanyikan Terendap Laraku sambil hujan-hujanan, ditulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita dari band lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.